السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Akhwani wa akhawati rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah sekalian, baik yang hadir langsung atau yang hadir secara online, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum wa marhaban bitulabil ilmi. Selamat datang para penuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala, Rabbul Alamin, atas semua nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang paling agung adalah nikmat menuntut ilmu. Karena selain ilmu itu adalah sumber semua kebaikan, ilmu atau menuntut ilmu itu sendiri adalah ibadah. Menuntut ilmu sendiri adalah ibadah, bentuk ibadah, bentuk qurbah untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Dan satu ibadah adalah nikmat dari Allah, bahkan nikmat yang paling besar, melebihi semua nikmat apa saja yang ada dalam kehidupan dunia ini. Melebihi nikmat sehat, nikmat harta, nikmat jabatan. Sebab semua nikmat duniawi itu hanya wasilah. Semua nikmat duniawi itu hanya wasilah, bukan goyah, bukan tujuan, hanya perantara. Sehat nikmat apa bukan? Nikmat. Kekayaan nikmat apa bukan? Nikmat. Jabatan juga nikmat. Tetapi apakah semua itu tujuan? Bukan. Semua itu hanyalah perantara. Orang diberikan nikmat kesehatan, maka tergantung dia digunakan untuk apa kesehatan tersebut. Kesehatan tersebut betul dia nikmat, tapi syukur bila dia menggunakan sehatnya untuk beribadah. Tapi bila dia gunakan sehatnya untuk maksiat, maka dia orang yang kufur. Begitu juga dengan nikmat harta. Semua itu nikmat, tapi bukan wayah, bukan tujuan, tetapi sarana. Dia sarana. Goyah, nikmat yang menjadi tujuan dalam kehidupan dunia itu ibadah. Oleh karenanya, nasihat untuk kita semua, apapun keadaan kita, seperti apapun sulitnya hidup kita, baik dari sisi harta, kesehatan, ataupun jabatan, tidak ada. Selama kita berada di atas ketaatan, selama kita berada dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jal, maka sungguhnya kita adalah golongan orang yang paling besar nikmatnya. Karena kita meraih nikmat yang merupakan goyah tujuan kita hidup di dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk
beribadah hanya kepadaku. Ini tujuan hidup kita. Maka barang siapa dimudahkan oleh Allah Ta'ala beribadah kepada Allah Azza wa Jal, maka sesungguhnya dia telah mendapatkan kenikmatan yang paling besar di atas semua kenikmatan yang ada dalam kehidupan dunia ini. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita keistiqomahan di atas ketaatannya. Tayyib, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan kajian kita dalam pembahasan fikih talak. Berikutnya kita akan membahas pembagian talak dari sisi boleh dan tidaknya. Pembahasan talak atau pembagian tolak, perceraian dari sisi boleh atau tidak. Boleh atau tidak. Bagian keempat ada di halaman 504 kalau nggak salah. Bagian keempat, tolak sunnah dan hukumnya. Betul ini ya? Betul. Tolak sunnah dan hukumnya. Jadi talak dilihat dari boleh dan tidaknya terbagi menjadi dua. Talak sunni atau talak sunnah dan talak bid'ah. Apa talak sunnah? Yang dimaksud dengan talak sunnah adalah talak yang diizinkan oleh pembuat syariat. Yang diizinkan oleh pembuat syariat, oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Seperti apa talak yang diizinkan, yang dibolehkan? Yaitu talak yang jatuh atau yang dilakukan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Talak yang jatuh sesuai dengan ajaran syariat Islam. Dan hal itu dengan sebab dua perkara. Sah. Saya ini memperhatikan dua perkara. Yang pertama, jumlah talak. Yang kedua, keadaan jatuhnya talak. Berapa talak tersebut, berapa kali talak tersebut jatuh, dan bagaimana jatuhnya talak tersebut. Nah, dilihat dari dua hal tersebut. Apabila suami terpaksa mentalak, jadi talak itu terpaksa, ya kan? Talak itu jalan terakhir. Suami tidak boleh bermudah-mudah dengan talak. Nggak ada kehidupan rumah tangga tanpa masalah, itu nggak ada, mustahil. Pasti ada masalah, bahkan banyak masalah, baik kecil ataupun besar. Kenapa enggak ya? Kenapa? Bagaimana tidak terjadi masalah? Lawang laki-laki perempuan kok, ya kan? Laki-laki dan perempuan sudah beda, beda wataknya, beda gayanya, beda caranya. Belum lagi latar belakangnya berbeda, dari keluarga berbeda, tentu saja cara didikannya beda, sifatnya beda, dari mungkin suku yang berbeda, pasti banyak perbedaan di situ. Tetapi ketika masing-masing suami istri itu memiliki prinsip yang sama, ya, prinsip yang sama, acuannya satu dalam berumah tangga, Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, maka mudah untuk rujuk, mudah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang permasalahan yang besar dan akan menjadi tambah besar, tambah rumit, itu biasanya dikarenakan masing-masing suami istri punya prinsip yang berbeda. Sehingga masing-masing bersikukuh dengan prinsipnya. Nah, itu biasanya yang tidak ada selesainya. Bahkan hal yang kecil jadi besar gara-gara beda prinsip. Tapi kalau satu prinsip, ada kalanya salah satunya lalai, lupa, atau tidak tahu. Tapi ketika diingatkan, sudah tahu, maka kembali kepada satu prinsip yang sama. Jadi mudah diselesaikan.
Jadi ada masalah, tanya Ustadz yo. Nah, mudah, tanya Ustadznya, nanti Ustadznya jelaskan, siap sama-sama menerima. Bisa begitu. Jadi perceraian disebutkan di sini bila suami terpaksa mentalak. Jadi terpaksa talak jalan terakhir. Maka yang sunnah atau yang dibolehkan adalah mentalak dengan satu talak. Ini jumlahnya. Tadi disebut dengan dilihat dari si jumlahnya satu kali talak di masa istri suci dari haid dan belum digauli. Nah, ini sifat yang kedua. Bagaimana jatuhnya talak tersebut? Yaitu keadaannya ketika istri dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid. Dan belum digauli, belum ada hubungan badan selama suci tersebut. Jadi ada dua hal yang harus dua kunci ya, dua kunci utama untuk mengetahui talak itu sunnah atau tidak. Yang pertama jumlahnya. Jumlahnya hanya satu. Jadi suami hanya mengatakan saya cerai kamu gitu aja. Sekali maksudnya. Tidak boleh saya cerai kamu, saya cerai kamu, saya cerai kamu. Niatnya 3 kali nggak boleh. Gitu. Tapi cuma sekali. Terus yang kedua keadaannya. Apa itu? Yaitu ketika istri dalam keadaan suci. Maksudnya tidak haid. Perempuan tuh keadaannya dua. Suci dan haid. Suci dan haid begitu. Ini talak ini harus ketika istri benar-benar dalam keadaan suci. Tidak boleh suami mencerai istrinya ketika haid. Tidak boleh. Tidak boleh. Terus di waktu itu belum pernah disetubuhi sama sekali. Belum ada hubungan suami istri selama masa suci itu. Selama masa suci. Nah ini yang sunnah. Ini yang sunnah. Maksudnya diperbolehkan maksudnya di sini. Bukan hukumnya sunnah lah. Maksudnya sunnah ini sunnah adalah sesuai dengan tuntunan syariat. Sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Terus saya lanjutkan. Membiarkannya dengan tidak menyusulnya dengan talak berikutnya. Ini maksudnya. Membiarkannya dengan tidak menyusulnya dengan talak berikutnya. Sehingga dia menyelesaikan masa iddahnya. Itu yang benar. Jadi tidak boleh dalam satu suci ini ditalak sampai lebih dari sekali. Udah talak sekali itu aja. Atau emosi pun, seandainya pun emosi memang harus talak, misalnya terpaksa ditalak lagi, sabar, biarkan aja sampai selesai iddahnya. Karena itu hak istri. Rasulullah SWT berfirman, Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, apabila kamu dan orang-orang beriman menceraikan istri-istri kalian, maka hendaklah kalian ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Para ulama menjelaskan itu waktu mereka sedang suci, bukan sedang haid. Ya, di sini disebutkan yakni pada waktu di mana istri mulai dapat menghadapi masa iddah. Kapan itu? Yaitu waktu suci. Ini ditandai waktu suci. Karena masa haid tidak terhitung dari iddah. Masa haid tidak dihitung dari iddah. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau ditalaknya dari masa haid, waktu istri haid, maka masa iddahnya istri akan tambah panjang. Akan tambah panjang. Karena waktu haid ketika dia ditalak itu tidak dihitung. Dihitungnya ketika setelah suci. Dari suci, kan 3 kali suci. Suci, suci, haid, suci. Nah, sehingga kalau dia talak dari haid, nambah ini. Haid, suci lebih panjang. Itu dolim kepada perempuan tersebut. Nah, tapi dihitungnya dari suci. Baik, saya lanjutkan. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan beberapa ulama berpendapat mengenai ayat ini. Yaitu apakah ayat ini menjelaskan tentang suci atau haid. Tapi yang jelas itu adalah suci. Kata mereka, at-tuhru min ghairi jima'in.
Ketika bicara ayat ini bicara tentang waktu dicerainya istri, inilah fatalliqu li'iddatihinna. Kalimat fatalliqu li'iddatihinna. Cerailah mereka li'iddatihinna, untuk iddah mereka. Nah, apa maksud iddah mereka? Ini kan waktu. Kapan itu? Ini dijelaskan oleh para ulama termasuk sahabat Ibnu Umar, at-tuhru min ghairi jima. Waktu mereka dalam keadaan suci dan belum ada hubungan badan. Belum ada hubungan badan. Suci dan belum ada hubungan badan. Dan suami tahu ya kan? Dan suami tahu. Nah, maka di sini suami juga harus menahan. Maka di sini dibutuhkan suami yang kuat. Ya, suami itu harus kuat memang. Harus kuat suami itu. Kuat menahan amarah, kuat menahan emosi. Ya, sudah cukup perempuan yang lemah. Ya, laki-laki harus tangguh, harus kuat. Dalam keluarga, sudah keluarga Mas? Ini, sudah keluarga antum? Aduh, sebelum semua. Ini harus tahu ini. Kalau Rifki teruji udah, ya Rifki ya. Harus kuat emang. Antum akan dapati nanti di mana antum harus minta maaf karena kesalahan yang bukan kita perbuat. Akan sering kita itu minta maaf bukan karena kesalahan yang kita lakukan. Nah, itulah, ya udah memang harus begitu. Dan itu berat itu. Bukan hal yang gampang. Ya, kita minta maaf padahal kita nggak salah. Dan itu harus laki-laki terus siap seperti itu. Dan itu memang kelemahan perempuan di situ. Wajar perempuan sering. Kebanyakan, nah, kesannya di sini banyak yang perempuan juga nih. Saya bilang kebanyakan aja, takut tersinggung. Itu kebanyakan wanita itu seperti itu. Dia sering karena apa sisi perasaannya lebih besar. Sisi perasaan lebih besar. Jadi mudah emosi, mudah marah, mudah meledak-ledak dan sebagainya. Sehingga marah tanpa alasan sering. Malah marah tanpa alasan itu sering. Makanya laki-laki di sini jangan kayak sama kayak perempuan juga. Istri marah, istri nesu, nesu juga. Ya enggak, rusak cepat. Laki-laki sabar. Ya. Ya, Rifki nanti kalau ingin lebih detail tanya deh, sudah pengalaman. Dan memang harus begitu. Justru indahnya rumah tangga itu di situ. Itu kapan? Ketika keluar suami tangguh memang. Suami harus tangguh. Baik, lanjutkan. Hukum talak sunnah. Nah, setelah kita tahu apa itu talak sunnah, seperti apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya tadi ada dua ya. Satu kali, kemudian dilakukan kapan? Suci sebelum digauli, ya. Sekali saja dan ketika istri dalam keadaan suci belum ada hubungan badan. Terus apa hukum talak sunnah? Hukumnya. Para ulama berijma, para ulama ijma bahwa talak sunnah itu sah terjadi. Sah terjadi, artinya dihitung. Dihitung satu gitu ya. Dihitung satu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Nah, terus bagian kelima talak bid'ah dan hukumnya. Apa itu talak bid'ah dan bagaimana hukumnya? Talak bid'ah adalah talak yang dijatuhkan oleh suami dengan cara haram. Artinya cara yang dilarang oleh syariat. Saya ulangi, talak bid'ah adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Syariatnya seperti apa? Syariatnya seperti tadi ketika kita menjelaskan talak sunnah. Berarti yang bertentangan dengan talak sunnah tadi itu talak bid'ah. Tidak dibolehkan dalam syariat. Dan hal itu terjadi dengan sebab dua perkara. Jumlah talak dan keadaan saat menjatuhkannya. Sama kalau sebabnya. Ya kan? Bila suami mentalak istri dengan talak 3 melalui satu lafaz. Nah, ini contohnya. Ini berkaitan dengan jumlah ya, jumlah talak. Bila suami mentalak istrinya
dengan talak 3 melalui satu lafaz. Saya talak kamu dengan talak 3, misalkan begitu langsung. Atau saya talak kamu, saya talak kamu, saya talak kamu. Satu lafaz, ini satu lafaz. Satu lafaz. Ini kan menyelisih yang tadi, makanya termasuk talak bid'ah. Disebutkan di sini, saya lanjutkan contohnya. Bila suami mentalak istri dengan talak 3 melalui satu lafaz, atau talak yang terpisah-pisah namun di masa suci yang sama. Terpisah-pisah memang, tapi masih di masa suci yang sama. Masa suci yang sama. Dia talak istrinya, saya talak kamu. Yang terhitung 1. Dapat 2 hari, dan istri itu masih dalam keadaan suci yang sama. Kayak kemarin, ditalak lagi. Besoknya ditalak lagi, misal begitu. Ini kan 3 kali, meskipun terpisah-pisah, bukan dengan satu lafaz, tapi masih dalam satu suci. Satu suci. Ini sama, tidak boleh juga. Atau mentalaknya saat dia haid atau nifas. Saat dia haid atau nifas. Atau mentalaknya di masa suci di mana dia telah menyenggamainya pada masa itu. Suci tapi sudah ada hubungan badan. Sementara belum jelas kehamilannya. Karena kalau dalam keadaan hamil tidak mengapa, ya. Kalau tidak dalam hamil tidak mengapa. Suci dalam keadaan hamil digauli tapi boleh. Ya, tidak mengapa. Maksudnya tidak mengapa mentalak istri dalam keadaan suci yang sempat digauli tapi dia hamil. Nah, ini boleh karena hukumnya beda. Hukumnya beda karena mungkin saya singgung dikit karena iddah bagi wanita yang hamil itu bukan lagi 3 kali suci sampai melahirkan. Sampai melahirkan. Jadi tidak ngaruh. Tidak ngaruh. Adapun kenapa kok digauli dalam keadaan suci tidak boleh? Karena ditakutkan, dikhawatirkan ada benih nanti ya. Nah, benih itu jadi nanti hamil, ada kehamilan dari sisu. Sehingga suami akan menyesal. Suami istri, bahkan suami istri ya, suami istri menyesalnya akan lebih besar. Maka harus menahan, suami itu menahan. Tunggu suci lagi. Suci lagi. Nah, kalau sampai terjadi, maka itu tidak boleh, dosa. Dia berdosa. Kalau jelas hamilnya, boleh, tidak mengapa. Toh iddahnya juga beda. Dan keadaan saat menjatuhkannya, maaf. Atau mentalaknya di masa suci di mana dia menyenggamanya pada masa itu, sementara belum jelas kehamilannya. Maka sesungguhnya ia adalah talak bid'ah. Ini talak bid'ah yang diharamkan, dilarang dalam syariat dan pelakunya berdosa. Jadi talak seperti ini tidak boleh dan pelakunya berdosa. Tidak boleh dan berdosa. Talak bid'ah dalam jumlah itu dapat membuat istri menjadi haram bagi suami sampai dia menikah dengan laki-laki lain. Subhanallah. Talak bid'ah di dalam jumlah itu dapat membuat istri menjadi haram bagi suami sampai dia menikah dengan laki-laki lain berdasarkan firman Allah SWT, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairahu. Apabila dia mentalaknya, maksudnya di sini talak bain, talak ketiga, maka istri tersebut tidak halal lagi bagi dia setelah itu, hingga istri tersebut menikah dengan suami lain. Karena itu sebenarnya itu masalah khilaf. Namun yang paling muktabar permasalahan itu kan ada 2 tadi. Masalah lafaz itu kan. Masalah berapa kalinya itu. Ada yang 1 lafaz diniatkan 3 atau 3 talak dengan 1 lafaz. Ini yang rajih, yang paling kuat jatuh 1. Jatuh 1. Tapi yang kedua adalah tadi. Yang kedua adalah 3 kali talak dalam waktu yang berbeda tapi masih dalam satu waktu suci. Nah, ini yang dipersisikan oleh para ulama. Sebagian mengatakan jatuh 3 itu.
jatuh 3. Dan kalau sudah jatuh 3, maka tidak ada rujuk. Bahkan tidak boleh memperbarui nikahnya kecuali istri sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Maka Islam cegah hal seperti ini biar tidak ada penyesalan. Penyesalan yang besar, khususnya bagi suami yang telah melakukan perceraian tersebut. Karena perceraian ada di tangannya. Maka suami benar-benar harus kuat. Harus kuat. Sudah dosa, nyesel juga. Jadi saya begitu indahnya syariat Islam. Itulah indahnya syariat Islam. Bagaimana syariat Islam melarang sesuatu yang merugikan. Islam melarang sesuatu yang merugikan. Bahkan tidak ada yang dilarang oleh Islam kecuali ada mafsadah di situ, ada kerusakan di situ. Yang lebih besar ada kerusakan, ada dua, kerusakan murni, hanya kerusakan saja, atau memang ada campuran dengan maslahat, hanya saja mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya. Itu harus kita yakini seperti itu. Indahnya Islam seperti itu. Sebagaimana tidaklah memerintahkan sesuatu, melainkan perintah tersebut akan mendatangkan manfaat yang besar. Begitu indahnya syariat Islam. Jadi diharamkannya talak seperti itu karena merugikan, mafsadatnya lebih besar. Talak bid'ah, kemudian dikatakan talak bid'ah di dalam waktu. Kalau tadi di dalam jumlah. Dianjurkan bagi suami merujuk istri berdasarkan hadis Ibnu Umar bahwa dia mentalak istrinya saat dia haid. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk merujuknya. Nah, jadi untuk talak bid'ah di waktu, salah waktu ini. Waktunya di waktu istri haid atau istri waktu itu sedang nifas. Maka hendaknya dia merujuknya langsung ketika itu. Ya, kafarahnya adalah dengan merujuk istrinya. Dia kan telah melakukan kesalahan, dia berbuat dosa karena mentalak istri saat dia haid. Maka ketika itu hendaknya langsung dia bayar kafarah. Apa itu? Merujuk istrinya ketika itu. Sehingga berkurang jatah talaknya sekarang. Hilang satu. Terhitung satu itu. Jangan bilang nggak terhitung. Sudah terhitung. Kalau dia memang mau mentalak lagi, tunggu sampai istri itu nanti suci. Dan jangan digauli. Sudah digauli mau ditalak. Berdosa lagi ente. Gitu kan. Lihat Islam bagaimana indahnya Islam mencegah agar suami tidak bermain-main, agar suami nanti juga tidak menyesal. Talak bid'ah itu sah. Nah, ini hukum talak bid'ah. Oh, maaf, masih di atas tuh ya. Bila suami telah merujuknya, maka dia wajib untuk menahannya sampai dia suci. Maksudnya menahan di situ menahan tetap menjadikan istrinya. Ya, jangan. Bismillah. Bila suami telah merujuknya, tadi kan suami kalau mentalak istrinya di waktu haid atau nifas, dia berdosa. Karena mentalak dengan cara yang bertentangan dengan syariat. Maka kafarahnya untuk menebus kesalahannya, dia merujuk istrinya. Harus merujuk istrinya. Bila suami telah merujuknya, maka dia wajib untuk menahannya sampai dia suci. Baik suci dari haid atau nifas. Setelah itu, bila dia mau, maka dia bisa menahannya, artinya udah tetap jadi istrinya. Dan bila dia berkehendak, maka dia boleh mentalaknya. Nah, jadi kembali ke dia, nunggu sampai suci. Alasannya ya tadi, karena itu haknya istri, agar beriddah sesuai dengan waktunya. Biar iddahnya tidak terlalu panjang, karena iddah dimulai ketika suci.
ketika dia suci, tidak termulai dari haid. Makanya kalau dicerai di waktu dia haid atau di waktu nifas panjang, jadi selain 3 kali suci ditambah masa dia haid atau masa dia nifas tambah panjang lagi nih. Masa dia nifas berapa bulan dia harus menunggu. Sementara suami boleh nanti sore langsung nikah, boleh. Begitu. Hukum talak bid'ah. Haram bagi suami mentalak dengan talak bid'ah, haram dalam Islam. Berdosa dia. Baik dari sisi jumlah atau dari sisi waktu. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "At-talaqu marratan." Tolak itu 2 kali. Tolak itu 2 kali, maksudnya hak suami mentalak istrinya itu 2 kali. Ini tolak rojai. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihum biihsan. Setelah itu pertahankanlah istrimu dengan cara yang baik, aw tasrihum biihsan, atau lepaslah atau ceraikanlah dengan cara yang baik. Artinya kalau kamu memang mau mentalaknya, ya udah talak aja, tapi dengan cara yang baik. Kalau mau mempertahankan, pertahankan dengan cara yang baik. Kok bisa, kan? Ada nggak yang mempertahankan tidak baik? Iya ada, ada. Bahkan dahulu itu ada memang para suami itu sengaja dia menahan istrinya, tidak menceraikan istrinya untuk menyiksa dia. Jadi tidak dicerai istrinya, tapi juga nggak dikasih nafkah, tidak nafkah batin, nafkah lahir, disuruh-suruh tok, dipukuli tok gitu kan. Tapi tidak dicerai, kan? Ketika tidak dicerai dia kan tidak bisa nikah lagi. Nah, memang sengaja siksa. Sementara suami, dia ada istri yang lain, banyak istri yang lain. Kalau istri satu nggak mungkin, ya. Kalau istri satu nggak mungkin. Ini punya banyak istri, sengaja dia nggak suka sama salah satu istrinya, sudah disiksa, tidak dikasih uang belanja, tidak dikasih nafkah batin, tapi juga tidak diceraikan. Sengaja memang untuk menyiksanya. Makanya Islam datang menjelaskan, kalau kamu mau menahannya, yaitu tetap menjadikan istrimu, perlakukan dengan baik. Fa imsakum bima'ruf. Pegang dengan ma'ruf, dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Al-tasrihum bisa ceraikan juga dengan cara yang baik. Ini ajaran Islam. Sampai menceraikan pun ceraikan dengan cara yang baik. Islam. Biasanya orang-orang itu kalau sudah bercerai, udah keluar semua rahasia-rahasia pasangannya. Bahkan ditambah-tambah dijelek-jelekkan pasangan. Yang suami menceritakan tentang istrinya, jelek-jelek ya istrinya. Sebaliknya istri pun menceritakan aib-aib mantan suaminya. Itu biasa. Dalam Islam enggak boleh, itu tidak boleh. Taib. Itu berkaitan dengan jumlah, berkaitan dengan waktu. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna. Liiddatihinna, ceraikan mereka sesuai dengan iddahnya, waktu iddah. Yakni pada saat istri dalam masa suci dan belum digauli. Dan berdasarkan hadis bahwa Ibnu Umar mentalak istrinya yang sedang haid, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintanya agar merujuknya. Ini menunjukkan ketika haid tidak boleh mentalak istri dan kafarahnya harus merujuknya. Talak bid'ah, ini penting, ini hukumnya. Talak bid'ah itu sah. Nah, meskipun talak bid'ah ini tidak boleh, haram hukumnya dan pelakunya berdosa, tapi bila telah dilakukan, maka talak tersebut sah, terhitung, kan? Terhitung. Sebagaimana talak sunnah. Nah, sebagaimana talak sunnah terhitung, dia juga terhitung. Karena Ibnu Umar radhiyallahu anhuma diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam agar merujuk istrinya. Agar merujuk istrinya. Poinnya adalah sedangkan rujuk itu tidak akan terjadi kecuali setelah jatuhnya talak. Nah, ini dia dalil menunjukkan bahwa tolak bid'ah pun sah. Meskipun berdosa, meskipun haram, tetap sah.
Tadi Ibnu Umar waktu mentalak istrinya ketika haid sama Nabi disuruh rujuk. Fal yuraji'ha, suruh dia. Sebenarnya ini Rasulullah bilang ke Umar karena Umar yang mengadu. Maka Rasulullah bilang ke Umar, wahai Umar, bilang ke anakmu agar dia merujuk istrinya. Nah, ketika Rasulullah memerintahkan merujuk, tentu ini menunjukkan talak itu sah. Sebab tidak mungkin talak itu sah, tidak mungkin Rasulullah menyuruhnya dia rujuk kecuali talaknya sudah sah. Karena kalau talaknya sah, ngapain disuruh rujuk? Kan rujuk itu setelah talak terjadi. Maka ketika itu talak ini sudah dihitung sebagai bagian dari talaknya. Hitung satu ataukah dua tergantung. Makanya hati-hati dalam urusan talak. Baik para suami secara khusus. Terus bagian keenam, rujuk. Selesai kita dari pembahasan talak, pengertiannya dan pembagiannya setelah dibagi menjadi talak sunnah dan talak bid'ah. Bagian keenam, rujuk. Definisi rujuk. Secara bahasa, kata ar-raj'ah adalah bentuk masdar marrah. Masdar menunjukkan sekali. Mas-masnya ini belajar bahasa Arab juga. Nah, ada masdar namanya masdar marrah, menunjukkan sekali. Bentuknya fa'lah begitu. Raj'ah. Ada yang mirip dengan ini, tapi namanya masdarnya hay'ah, bentuk. Wazannya fi'lah. Kalau sekali fa'lah, kalau bentuknya fi'lah. Ya. Karena roja'ah maka sekali, rujuk sekali begitu. Kalau rija'ah bentuknya, bentuk rujuknya kayak apa, model rujuknya kayak apa. Nah, katanya dia roja'ah adalah bentuk masdar marrah, menunjukkan sekali dari kata ar-ruju'u. Secara syariat, adapun secara syariat, rujuk adalah mengembalikan istri yang ditalak dengan talak bukan bain, berarti talak rojai, ke dalam statusnya yang semula, yaitu istri sah, sebelum terjadinya talak, tanpa akad baru. Jadi rujuk itu, sekali lagi, rujuk itu adalah perbuatan suami mengembalikan istri yang ditalak menjadi statusnya istri yang sah seperti semula sebelum ditalak, tanpa akad nikah yang baru. Itu aja rujuk itu. Jadi rujuk sebenarnya ada tambahan nih selama masa iddah, atau nanti akan ada penjelasan sendiri. Karena terkaitan dengan waktu juga di masa iddahnya. Saya lanjutkan. Pensyariatan rujuk. Rujuk ditetapkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Adapun Al-Quran, Allah berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Wa bu'ul itu suami, aswaj. Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka. Rad sama dengan rujuk. Merujuk mereka dalam masalah tersebut jika mereka menginginkan islah, menginginkan kebaikan, ingin memperbaiki. Nah, di sini ditambahkan sekali lagi, dulu di antara orang jahiliyah itu punya kebiasaan menahan istrinya, tidak menceraikannya itu untuk menyiksa, bukan untuk kebaikan. Bukan untuk kebaikan. Maka di sini ditambahkan, kalau suami memang menginginkan keadaan lebih baik, ingin memperbaiki diri, memperbaiki rumah tangganya, maka boleh bagi suami dan dia lebih berhak untuk merujuk istrinya. Intinya ayat ini menunjukkan bolehnya atau adanya syariat rujuk. Dan Allah berfirman, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'ruf. Dan apabila kalian menceraikan istri-istri kalian, lalu sampai batas iddah mereka,
maka tahanlah mereka dengan cara yang baik. Maka tahanlah mereka dengan cara yang baik. Yaitu maksudnya rujuklah mereka sebelum habis masa iddahnya. Apabila kita menginginkan kebaikan, ingin lebih baik, maka rujuklah istri kalian sebelum habis masa iddahnya. Karena bolehnya rujuk itu terbatas dengan masa iddah. Habis masa iddah, habis kesempatan bagi suami untuk merujuk istrinya. Adapun as-sunnah, maka hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang telah disebutkan di atas dan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam berikut ini, murhu fal yuraji'ah. Suruh dia dan suruh dia agar dia merujuknya. Suruh dia agar dia merujuknya. Perintahkan dia agar merujuk. Ini dalil dari as-sunnah. Yang ketiga, dalil ijma'. Para ulama telah berijma' bahwa suami berhak merujuk istri di dalam masa iddah manakala talaknya belum talak 3. Ini lebih rinci penjelasannya. Suami berhak merujuk istri di dalam masa iddah. Jadi batasan waktunya hanya dalam masa iddah. Kesempatan rujuk itu di masa iddah. Sebelum manakala talaknya belum talak 3. Berarti pada talak 1 dan talak 2 saja. Talak 3 nggak boleh. Talak kita sudah habis. Jatah kalian cuma 2 kali. Ya, jatah talak kalian untuk rujuk hanya 2 kali. At-thalaqu marratan. Adapun yang ketiga sudah nggak ada lagi. Kalau mau menikah lagi, kalau mau kumpul lagi harus menikah dengan akad baru setelah istri menikah dengan suami yang lain. Hikmah rujuk. Hikmah rujuk. Kenapa ada rujuk? Ada hikmahnya. Hikmah dari rujuk adalah memberikan kesempatan kepada suami manakala dia menyesal telah menjatuhkan talak dan hendak memulai lembaran baru pada kehidupan rumah tangganya. Maka suami menemukan pintu yang terbuka di depannya, yaitu rujuk. Maka ini adalah rahmat Allah dan kasih sayangnya kepada para hambanya. Dan begitulah syariat Islam. Syariat Islam memberikan kemudahan, tapi tidak bermudah-mudah. Tidak bermudah-mudah. Karena memang syariat Islam bukan buatan manusia, tapi buatan pembuat manusia. Rabbul Alamin. Baik. Berikutnya, pembahasan yang berikutnya masih berkaitan dengan rujuk. Lumayan rujuk ini dengan panjang. Syarat-syarat rujuk. Syarat-syarat rujuk. Sebenarnya pembahasannya nggak terlalu banyak, cuman berkaitan. Nah, kalau kita paham dari awal, insya Allah pembahasan yang berikutnya ini kita akan temukan poin utamanya akan kita ketemukan nanti. Syarat-syarat rujuk. Rujuk itu sah dengan syarat-syarat berikut ini. Syarat pertama, hendaknya, kok hendaklah, ini hendaknya ini, bukan hendaklah. Hendaknya talak yang jatuh kurang dari jumlah talak yang dimiliki oleh suami. Hendaklah talak yang jatuh tersebut kurang dari jumlah talak yang dimiliki suami. Yaitu 3 talak untuk laki-laki merdeka dan 2 talak untuk hamba sahaya. Jadi jatah talak itu ada 2 macam. Ya, suami laki-laki yang merdeka 3 kali, laki-laki yang budak itu hanya 2 kali. Nah, syarat sahnya, salah satu syarat sah rujuk itu bila talak tersebut kurang dari jatahnya. Berarti untuk merdeka itu talak 1 atau talak 2, bukan talak 3. Dan bagi laki-laki budak, maka syarat yang pertama adalah hanya pada talak 1 saja, bukan talak 2. Setelah talak 2 untuk budak tidak ada rujuk.
Sebagaimana untuk laki-laki merdeka, setelah talak 3 tidak ada rujuk. Tidak sah kalau dia merujuk di talak tersebut, itu maknanya. Itu syarat pertama. Jadi syarat pertama apa? Kurang dari jatah talak, bukan jatah talak yang terakhir. Lalu bila suami telah menghabiskan jumlah talaknya, maka istri tersebut tidak halal bagi suami yang mentalaknya sehingga dia menikah dengan orang lain. Jelas tadi ya. Jika suami telah habis jatah talaknya, 3 kali bagi merdeka, 2 kali bagi budak, maka tidak halal lagi baginya kecuali istri telah menikah dengan orang lain lalu dicerai atau bercerai dengan laki-laki tersebut. Kalau mereka kemudian sama-sama mau menikah lagi. Syarat kedua, hendaknya istri yang ditalak itu sudah digauli. Hendaknya istri yang ditalak itu sudah digauli. Karena rujuk hanya terjadi di masa iddah. Sementara istri yang belum digauli tidak ada kewajiban iddah atasnya. Jadi syarat kedua adalah istri sudah pernah digauli. Maksudnya pernah berhubungan badan. Ada juga wanita ditalak sebelum ada hubungan badan. Menikah belum ada hubungan badan terus terjadi perceraian. Maka pernikahan seperti ini, perceraian seperti ini tidak mewajibkan iddah. Saya ulangi, kalau ada suami mencerai istrinya dan belum pernah hubungan badan sama sekali, maka tidak ada iddah bagi perempuan seperti itu. Sehingga kalau nggak ada masa iddah, ya nggak ada masa rujuk. Rujuk itu di masa iddah. Rujuk itu di masa iddah. Nah, oleh karena itu syarat yang kedua ini, perempuan tersebut sudah pernah ada hubungan badan dengan suami tersebut. Maksudnya sampai di sini? Jangan kembalikan kepada talak, ya, karena kalau talak itu tidak ada hubungan badan waktu suci. Bukan, ini umum. Jadi memang nggak pernah ada hubungan badan sama sekali dari awal nikah sampai dicerai tersebut nggak ada hubungan badan. Maka ketika dicerai nggak ada iddah bagi istri tersebut. Istri boleh langsung menikah setelah itu. Mantan istrinya boleh langsung menikah, nggak masa iddah. Ketika sudah nggak ada masa iddah berarti nggak ada rujuk. Karena rujuk itu waktunya saat iddah. Nah, dalilnya firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min 'iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, bila kalian menikahi wanita-wanita mukminah, kemudian kalian mentalak mereka min qablu sebelum an tamassuhunna, kalian menyentuhnya. Maksudnya berhubungan badan. Fama lakum alaihinna min iddatin, maka tidak ada kewajiban atas mereka min iddah sedikit pun tak tadunaha yang harus mereka jalankan. Ini dalilnya bahwa wanita tersebut tidak ada kewajiban iddah sehingga tidak ada hak suami untuk merujuknya. Yang ketiga, syarat yang ketiga, hendaknya talak yang jatuh adalah talak tanpa tebusan. Apa maksudnya di sini? Apa talak yang pakai tebusan? Talak yang pakai tebusan. Khulu. Nah, jadi perceraiannya bukan karena khulu. Perceraiannya bukan karena khulu. Kenapa? Karena tebusan dalam talak ditetapkan agar istri bisa menebus dirinya dari suaminya. Sementara hal ini tidak akan terwujud baginya bila suami diberi hak rujuk. Sehingga istri tidak halal bagi suami kecuali dengan akad baru dengan kerelaannya. Itu alasannya. Ya, waktu itu kita jelaskan hukum khulu. Memang para ulama berpendapat apakah hukum fasah atau hukum tolak bain. Nah, ala kulli hal yang jelas setelah khulu itu istri dan suami langsung ajami, tidak ada hubungan apa-apa statusnya. Tidak ada hubungan apa-apa. Ada iddah nggak dalam waktu itu? Ada iddah, tapi iddahnya cuma 1 kali suci saja. 1 kali suci.
sampai haid. Hanya untuk memastikan tabarruk aja. Apakah ada kehamilan atau tidak. Kalau nggak ada kehamilan boleh menikah. Tapi kalau nggak ada kehamilan nggak boleh sampai melahirkan. Gitu saja. Itu saja jelas jadi. Itu untuk khulu. Untuk khulu. Yang kedua, tadi alasan yang bagus, alasan logis. Khulu itu, istri kan membayar kepada suaminya agar suami menceraikan. Nah, uang yang dia bayar atau harta yang dibayar itu ibarat gambarannya adalah dia dengan harta tersebut menebus dirinya dari istrinya, dari suaminya. Ketika menikah, suami kan mengikat dia untuk jadikan istri. Dengan istri. Dia ngikat dengan persetujuan dari walinya, diikat. Dia sebagai istri. Nah, sekarang istri datang meminta suaminya dengan tebusan lepas ikatan pernikahan tersebut. Kemudian suami menceraikannya, berarti dia telah melepasnya. Sehingga dengan tebusan tersebut suami menyetujui lepas ikatan pernikahan. Nah, kalau hak rujuk tetap diberikan kepada suami, terus apa faedahnya ada tebusan tersebut? Kok suami masih punya hak atas istri? Nah, sia-sia dia bawa uang tebusan menebus dirinya. Itu diantara alasan logis. Cuman yang jelas ya bahwasanya dalam hulu itu langsung tidak ada hubungan apa-apa antara laki-laki dan perempuan tersebut. Kembali seperti sedia kala sebelum adanya pernikahan. Yang kelima, hendaknya rujuk terjadi di masa iddah. Jadi sudah diulang-ulang dari tadi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika. Dan suami-suami mereka lebih berhak merujuk mereka di masa tersebut, di masa iddah. Bahkan dalil yang lain ketika Allah Ta'ala mengatakan wa bu'ulatuhunna, suami-suami mereka. Nah, mereka itu statusnya suami istri sampai masa iddah. Kalau masa iddah habis sudah nggak ada suami istri. Nah, ketika Allah Ta'ala mengatakan wa bu'ul, suami-suami mereka lebih berhak, menunjukkan itu masih di masa iddah karena masih ada hubungan suami istri. Yang keenam, hendaknya rujuk itu terlaksana bukan digantung. Itu langsung ditunaikan, bukan digantung. Seperti bila mengatakan, bila terjadi demikian, maka aku telah merujukmu. Ini tidak sah. Harusnya langsung. Ya, saya merujukmu langsung. Hari ini kamu rujuk, sekarang kamu rujuk, nggak usah digantung dengan syarat. Kalau hujan kamu saya rujuk. Ya ada aja. Tidak boleh. Beda dengan talak. Kalau talak iya. Kalau talak bisa. Kalau talak, tapi di sini nggak terlalu detail ya. Talak bisa terjadi talak. Kalau kamu keluar rumah, kamu saya talak. Bisa. Ya, kalau kamu nanti ketemu sama temanmu ini lagi, mungkin suami melihat kalau ketemu sama temannya ini, wis gibah tok gitu kan. Sampai marah ini suaminya. Pokoknya kamu kalau ketemu sama si fulana ini, kamu cerai. Kamu saya cerai. Nah, kalau dia lakukan, jadi cerai. Itu untuk cerai. Tapi rujuk tidak, kata beliau. Rujuk itu harus benar-benar sekarang. Kalau bilang sekarang, sekarang. Sekarang kamu saya rujuk. Begitu. Tidak boleh bergantung dengan sesuatu yang lain. Berikutnya, dengan apa rujuk terjadi? Ada dua. Yang pertama, rujuk terlaksana dengan kata-kata. Seperti, aku telah merujuk istriku. Atau, aku telah mengulang kembali bersamanya. Atau, aku telah kembali kepadanya. Aku telah menahannya. Yaitu menahan menjadikan istri. Dan aku telah mengembalikannya kepadaku. Jadi pakai kalimat. Atau kalimat-kalimat yang lain ya. Boleh semuanya. Yang penting tujuannya adalah untuk merujuk. Yang kedua, bisa dengan cara menggauli istri bila dia berniat dengan tindakan tersebut untuk merujuknya. Dengan menggaulinya. Jadi walaupun nggak ngomong, tapi kalau sudah ada hubungan badan, otomatis itu sudah dihitung rujuk. Nggak usah ngomong. Tip.
Di antara hukum talak raj'i, ini beberapa pembahasan tentang tolak raj'i. Tolak raj'i, berarti tolak keberapa ini? Tolak 1 dan talak 2. Tolak 1 dan talak 2. Yang pertama, wanita yang ditalak dengan talak raj'i adalah tetap sebagai istrinya selama dia di dalam masa iddah. Selama dia di masa iddah. Jadi statusnya masih suami istri selama di dalam masa iddah, selama masa iddahnya belum habis. Sehingga apa? Dia berhak mendapatkan segala hak yang biasa didapatkan oleh para istri, berupa nafkah, tempat tinggal, pakaian. Sebaliknya, dia juga punya kewajiban melaksanakan segala kewajiban yang biasa dilakukan oleh para istri, seperti tetap tinggal di rumah suami, dia boleh berhias untuk suaminya, berkholwat, berduaan, dan berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri. Ya, kecuali hubungan badan ya. Karena kalau hubungan badan sudah rujuk tadi. Hubungan badan. Ya, gimana ya? Nggak kepikir. Ini Islam sebenarnya kan. Ini Islam. Islam itu Islam itu mencegah perceraian. Ya, mendorong akan tetap dipertahankan hubungan tersebut. Lihat bagaimana di masa iddah, silahkan kalian bergaul dengan istri yang telah kalian talak di masa iddah ini gitu kan. Silakan, tapi selain bergaul lah gitu. Nah, nanti akhirnya juga gimana gitu. Ini harapnya agar mereka kembali lagi. Serta saling mewarisi bila salah satunya meninggal dunia. Tetap saling mewarisi, ingat. Tetap saling mewarisi. Bila salah satunya meninggal dunia. Artinya selama masa iddah mereka masih suami istri sehingga bisa saling mewarisi. Yang kedua, rujuk tidak disyariatkan atau tidak disyaratkan adanya kerelaan dari istri atau walinya. Murni haknya suami. Kapan suami mengatakan rujuk, maka rujuk. Meskipun istri tidak ridho. Meskipun orang tuanya tidak ridho. Allah berfirman, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka dalam masalah tersebut atau dalam waktu tersebut jika mereka menginginkan perbaikan. Yang ketiga, waktu rujuk habis dengan habisnya masa iddah. Masa rujuk itu hanya terbatas dengan masa iddah. Selesai masa iddah, habis pula masa atau waktu rujuk. Seorang wanita beriddah dengan 3 kali haid. Ini khilaf para ulama, dan yang benar 3 kali suci, bukan 3 kali haid. Lalu bila istri yang ditalak raj'i sudah suci dari haid ketiga, maka sementara suaminya belum merujuknya, habis masa iddah, suami belum merujuk, ya, maka istri menjadi bain sugro. Maka istri menjadi statusnya sekarang bain sugro. Bain itu berpisah. Sudah benar-benar berpisah sekarang, bukan suami istri lagi. Tapi bainnya bain sugro, bain kecil. Bain kecil. Sehingga tidak halal bagi suaminya kecuali dengan akad baru dengan syarat-syaratnya. Seperti nikah lagi. Ya, istri harus ridho, harus mau, harus ada walinya, harus ada 2 saksi yang adil atau yang soleh. Ya, jadi gambarannya begini. Ini tolak rojai. Ditolak rojai, setelah itu ada iddah. Iddahnya 3 kali kuruk atau 3 kali suci, itu yang wajib insya Allah. 3 kali suci. Suami punya hak untuk merujuk istrinya selama masa iddah. Kalau habis masa iddahnya dan suami belum merujuk istrinya, maka statusnya sudah berubah, bukan suami istri lagi. Tapi sudah terpisah. Istilahnya adalah bain sugro.
Perpisahan mereka adalah bain sugro, perpisahan yang kecil. Nah, apa itu perpisahan kecil? Perpisahan kecil itu adalah kalau seandainya keduanya ingin kembali lagi menjalin hubungan, menjalin rumah tangga lagi keduanya, suami dan istri sama-sama ridho, maka harus dengan akad nikah baru. Akad nikah baru, bukan dengan rujuk, rujuknya habis. Apa bedanya rujuk sama nikah? Rujuk itu nggak ruwet, sudah sementing suaminya bilang saya kamu rujuk, ya sah. Bahkan seandainya istrinya nggak ridho pun, orang tuanya, mertuanya tidak ridho pun, tetap sah, itu rujuk, udah. Tapi kalau sudah nikah baru, ya seperti nikah, sama-sama harus ridho. Suaminya pingin nikah lagi, istrinya nggak mau, nggak sah. Walinya nggak mau, nggak sah. Gitu, harus ada saksi. Nah, yang keempat, wanita yang ditalak. Kalau bedanya dengan bain kubro apa? Kalau bain kubro itu talak yang ketiga. Talak yang ketiga. Nah, konsekuensinya dari bain kubro adalah tidak mereka tidak bisa berkumpul lagi, tidak bisa menjalin rumah tangga lagi, mengulang rumah tangganya kecuali bila istrinya atau mantan istri tersebut menikah dengan laki-laki lain. Ya, laki-laki lain, kemudian ada perceraian, lalu kemudian kalau sama-sama ridho menikah lagi dengan akad yang baru, dengan wali, dengan saksi, dengan mahar. Yang keempat, wanita yang ditalak rajai dan bain yang dinikahi oleh suaminya dengan akad baru, maka dia kembali dengan jumlah talak yang tersisa baginya. Jadi urusan hak talak itu lanjut. Ya lanjut, bukan gugur. Bukan gugur. Paham ya sampai di sini ya? Jadi ini suami mentalak istrinya satu kali. Yang pertama, talak pertama. Lalu masa iddah habis sehingga tolak bain, sehingga bain subro. Kemudian menikah dengan akad baru. Nah, setelah nikah dengan akad baru untuk hak perceraian bukan diulang dari awal, tidak, tapi lanjut. Berarti tetap lanjutkan yang tadi bahwa hak talak suami sudah berkurang satu, tinggal dua. Itu harus dimengerti itu, harus dimengerti. Jadi akad yang baru tersebut tidak menggugurkan talak yang pertama itu, tidak menggugurkannya. Tapi dihitung, tetap dihitung. Sehingga hak talak untuk suami dilanjutkan. Yang kelima, bila suami menghabiskan jatah talaknya, talak 3 habis sudah selesai sampai talak 3, yaitu dengan mentalak istrinya dengan talak 3 kali. Maka sang istri haram baginya dan menjadi bain kubro, sehingga tidak halal baginya sampai sang istri menikah dengan orang lain dalam pernikahan yang sah. Lalu bercerai, kalau memang bercerai, kalau nggak cerai nggak boleh, bukan cuma nikah tok, sudah nikah dengan laki-laki lain, berarti saya boleh? Nggak boleh, sampai kalau ada perceraian, gitu kan. Kemudian istrinya harus mau menikah, mertuanya atau calon mertua juga harus mau menikah dengan menikahinya, menikahkannya, maaf, dan seterusnya. Allah taala bisawab. Nah, gimana? Ilak ya. Baik, babul ilak. Ilak dikit. Selesai kita dari pembahasan talak, khulu ya, pertama khulu, talak dengan segala hukumnya, serta rujuk dengan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Pembahasan berikutnya ilak. Sebenarnya ini masih bagian dari perpisahan, bagian dari adanya perpisahan. Jadi tidak jauh dari situ pembahasannya. Apa itu ilak? Definisi ilak dan dalilnya. Definisi ilak.
Secara bahasa al-ila diambil dari kata al-aliyatu yang berarti sumpah. Secara bahasa al-ila adalah sumpah. Dikatakan ala fulanun yuli ilaan wa aliyatan yang berarti fulan bersumpah. Adapun secara syariat ila adalah sumpah suami dengan nama Allah dan salah satu sifatnya untuk tidak menggauli istrinya pada kemaluannya. Padahal suami ini mampu. Selamanya atau lebih dari 4 bulan. Saya ulangi, ila adalah sumpah suami dengan nama Allah untuk tidak menggauli istrinya dalam waktu selama-lamanya atau lebih dari 4 bulan. Padahal ya mampu. Saya kasih contoh, ini bab contoh ya, bab contoh. Saya demi Allah, saya tidak akan menyetubuhimu selamanya. Gitu. Atau disebut waktu, tapi waktunya lebih dari 4 bulan. Demi Allah, saya tidak akan menyetubuhimu selama 6 bulan. Gitu. Mahfum sampai di sini? Ini ila namanya. Ini ila. Jadi ila sekali lagi, sumpah seorang suami dengan nama Allah untuk tidak menggauli istrinya selama-lamanya atau dengan waktu lebih dari 4 bulan. Mahfum sampai di sini? Sampai di sini mengerti ya? Jadi ila itu berkaitan dengan sumpah. Nah, mana bercerainya Ustaz nanti? Karena konsekuensinya itu harus diceraikan. Dalil ila. Firman Allah Ta'ala, lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashur. Bagi orang-orang yang bersumpah mengilah tidak menggauli istrinya menunggu sampai 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Bila mereka kembali, yaitu kembali meninggalkan sumpahnya, kembali untuk meninggalkan sumpahnya, maka sungguhnya Allah Maha mengampuni dan Maha penyayang. Wa in azamu talaqa fa innallaha samiun alim. Dan apabila mereka ingin menceraikan, maka sungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sebenarnya dari ayat ini kita sudah bisa paham. Kita mentadaburi ayat ini, kita sudah bisa paham apa itu ila dan apa hukum dari ila. Jadi untuk orang-orang yang mengilah apa? Tarubbus arba'at asyhur. Ditunggu dia sampai 4 bulan. Nah, selama 4 bulan itu dia mau mengingkari sumpahnya apa enggak? Gitu lah kan. Kalau mengingkari sumpahnya ngapain dia? Ya menyetubui istrinya, kan begitu. Selama 4 bulan itu dia mau menyetubui istrinya atau enggak? Nah, kalau iya sudah selesai. Berarti dia harus menebus sumpahnya dan sudah selesai. Tetap jadi suaminya. Tapi setelah lewat 4 bulan, kok dia belum menggauli istrinya? Maka hakim harus memerintahkan dia dengan 2 pilihan. Memerintahkan istri dia dengan 2 pilihan. Yang pertama, dia harus gauli istrinya. Dan dia nanti bayar kafarah sumpah. Karena dia melanggar sumpah. Tapi kalau dia ingin menceraikan, sudah ceraikan aja. Kalau memang ingin menceraikan, ceraikan saja. Jangan istri itu dipertahankan tapi tidak diberi nafkah batin. Nah, di situ hikmah dari ilah tersebut. Setelah 4 bulan belum digauli juga, maka hakim memanggil dia, menyidang dia, kemudian memilihkan 2 hal tersebut. Pertama, kalau kamu memang masih dia tetap ingin jadi istrimu, kamu harus gauli dia, beri nafkah batin, dan sumpahmu kepada Allah gimana? Tebus, ya, tebus, bayar kafarah. Nah, yang kedua, kalau kamu saya sudah enggak suka sama dia, ya udah kalau gitu ceraikan biar dia nikah lagi. Banyak kok laki-laki yang menikahi dia. Begitu. Jangan dipertahankan jadi istrimu tapi kamu tidak berikan apa batin. Nah, ini makna umum ya, makna secara global dari pembahasan ila. Syarat-syarat ila.
Yang pertama, status ila berasal dari suami yang bisa menggauli, yaitu masih mampu untuk menggauli, menyetubuhi istrinya. Sehingga ia tidak sah dari suami yang tidak mampu bersenggama karena sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya atau lumpuh atau yang dikebiri habis. Ya, paham ya? Suami memang nggak bisa menggauli, terus dia bersumpah saya tidak akan menggauli istri saya selama-lamanya. Atau dia memang sudah nggak bisa menggaulinya. Artinya di sini tidak ada mudarat bagi istri. Istri kan sudah tahu bahwa suaminya sakit, tidak bisa menggauli dia. Dari mana mudaratnya? Sudah tahu. Mau dia mencabut sumpahnya tetap aja nggak guna, ya kan? Nggak guna. Yang kedua, suami bersumpah dengan nama Allah atau sifatnya, bukan bersumpah talak atau memerdekakan atau nazar. Jadi bersumpah dengan nama Allah. Yang ketiga, suami bersumpah tidak menggauli istri lebih dari 4 bulan. Sumpahnya tersebut lebih dari 4 bulan. Artinya kalau sumpahnya di bawah 4 bulan boleh dia tunaikan. Demi Allah saya tidak akan menggaulimu selama 3 bulan. Boleh dia tunaikan itu. Boleh dia tunaikan janjinya itu, sumpahnya itu. Selama di bawah 3 bulan. Karena dalam syariat Islam, ya dalam syariat Islam, hak istri itu seandainya ditinggalkan, tidak ditinggalkan sehingga tidak mendapatkan jatah nafkah batin, itu tidak boleh lebih dari 4 bulan. Tidak boleh lebih dari 4 bulan. Kalau lebih dari 4 bulan, hendaknya dimintai keridhoannya. Berdosa suami kalau melebihi itu. Kecuali dengan cara dimintai keridhoannya. Ini yang merantau nih biasanya. Yang merantau ke luar negeri atau yang ditinggal kuliah ke luar negeri itu kan sampai setahun dan sebagainya. Nah, makanya ada asalnya nggak boleh karena lebih dari 4 bulan. Kecuali tadi sudah minta izin, minta ridho dan sebagainya. Ya, karena hak istri itu sampai 4 bulan kalau memang mau ditinggal. Dahulu Umar juga begitu. Umar demikian, Umar ketika mengirim tentara di perbatasan, ya kan bergantian nih. Umar bingung ini sampai berapa lama kira-kira istri bisa bertahan begitu kan? Ditinggal suaminya, ditanya kepada istri itu tersebut. Sebulan sanggup? Sanggup. 2 bulan? Sanggup. 3 bulan sanggup. Pada saya 4 bulan mereka bilang tidak sanggup. 4 bulan tidak sanggup. Maka sebulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin masih sanggup perempuan itu. Tapi kalau sudah 4 bulan sanggup. Makanya Umar setelah itu merolling pasukan tersebut yang jaga di perbatasan setiap 4 bulan pulang. Setiap 4 bulan pulang. Itu. Nah, itu alasannya. Berikutnya, yang keempat, suami bersumpah tidak menggauli istri pada kemaluannya. Sehingga bila dia bersumpah tidak menggauli istri pada duburnya, maka suami bukanlah termasuk pelaku ila. Karena dia tidak meninggalkan persetubuhan yang wajib. Jadi sumpahnya itu demi Allah saya tidak akan menggauli istriku di kemaluannya. Maksudnya begitu niatnya. Walaupun nggak disebutkan tapi kan niatnya ada. Tapi kalau harusnya ada di duburnya, bahkan ini kalau usah sumpah juga memang syariat kewajibannya. Karena tidak boleh menggauli istri pada duburnya. Yang keempat, yang kelima, status istri dapat digauli. Status istri memang dapat digauli. Adapun istri yang tidak mungkin digauli seperti wanita yang kemaluannya maaf lengket, menyatu buntu dan kemaluannya bertanduk berupa tulang, kulit tebal dan sebagainya yang menghalangi yaitu maksudnya kemaluan, maka ilah darinya tidak sah. Jadi sebagaimana suami itu memang mampu menggauli istri, istri juga memang bisa digauli. Hukum ilah. Nah, ini yang paling penting. Hukum ilah. Bagaimana kita apa hukum ilah? Ilah diharamkan dalam Islam. Ilah diharamkan dalam Islam. Bersumpah tidak menggauli istri lebih dari 4 bulan itu haram. Harus kita tahu tidak boleh. Karena ia adalah sumpah untuk meninggalkan yang wajib. Maka bila seorang suami bersumpah tidak menggauli istrinya selamanya atau 4 bulan lebih, maka dia pelaku ilah.
dan hukumnya haram, tidak boleh. Bila terjadi persenggamaan dari suami kepada istrinya, sementara dia telah membayar kafarah sumpahnya sebelum habis masa 4 bulan, maka sungguh dia telah kembali. Jadi dia sumpahnya lebih dari 4 bulan. Tapi sebelum 4 bulan, dia sudah membatalkan sumpahnya dengan bayar kafaratul yamin, kafarah sumpah. Setelah itu dia berhubungan dengan istrinya. Berhubungan dengan istrinya. Maka ketika itu dia tidak disebut ila. Dia tidak melakukan ila. Jadi perlu diketahui di sini, disyariatkan kalau kita bersumpah dengan sesuatu, kemudian melihat sesuatu hal yang lain lebih baik daripada sumpah kita, maka kita harus mengingkari sumpah kita. Harus mengingkari sumpah kita dan membayar kafarah. Itu dalam Islam seperti itu. Dalam Islam itu boleh mengingkari sumpah, boleh. Disyariatkan mengingkari sumpah. Kapan? Ketika melihat perkara lain lebih baik daripada sumpahnya. Boleh mengingkari. Jadi, caranya apa? Yaitu membayar kafah tebusan. Apa kafarah yamin? Apa kafarah yamin? Apa? Memerdekakan budak. Atau memberi pakan orang miskin berapa? 10. Atau belum berpuasa. Iya, maaf. Memberi pakaian. Memberi pakaian untuk 10 orang miskin. Baru kalau tidak mampu tiga ini berpuasa selama 3 hari. Jadi yang 3 ini pilihan. Yang satu ini kemampuan, urutan. Saya ulangi, untuk kafarah yamin itu ada yang pilihan, ada yang urutan. Yang pilihan 3. Ini pilihan. Boleh memberikan budak, atau, makanya atau artinya, atau memberikan makan, atau memberikan pakaian. Ya, 3. Kalau nggak mampu 3-tiganya, baru puasa 3 hari. Jadi tidak boleh puasa kalau masih mampu beri makan, tidak boleh. Ya, itu harus tahu kalian. Sama dengan kafarah berhubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Itu bukan pilihan, itu urutan. Itu urutan. Pertama, memberikan budak. Ini urutan nih. Artinya memberikan budak harus kalau mampu, memberikan budak, berikan budak. Baru kalau sudah nggak mampu, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, baru ngasih makan. Jadi nggak dari awal saya pilih ngasih makan aja lah, karena saya banyak uang. Gitu. Nggak boleh. Selama dia mampu puasa harus puasa. Jadi di sini tertib urutan. Kalau kafarah yamin pilihan. Yang 3 pilihan, kemudian urutan yang puasa itu urutan. Baik. Lanjutkan. Bila terjadi mana tadi? Bila terjadi persenggamaan dari suami kepada istrinya, sementara dia telah membayar kafarah sumpahnya sebelum habis masa 4 bulan, maka sungguh dia telah kembali, yakni kembali melakukan apa yang dia tinggalkan sebagai suami, dan Allah mengampuni apa yang dia lakukan. Bila dia menolak untuk menggauli setelah masa 4 bulan habis, sementara istri menuntutnya untuk melakukan hubungan suami istri, maka hakim memerintahkannya memilih satu di antara 2 hal. 1, meninggalkan sumpahnya, mengingkari sumpahnya, dan menyenggama istri, serta membayar fidyah atau kafarah sumpah. Itu kalau dia mau. Yang pilihan yang kedua, dia mentalaknya bila dia tetap bersikukuh dengan sumpahnya, tidak mau menggauli istrinya. Sehingga istri lepas dari ikatan pernikahan dengannya. Bila suami menolak kedua-duanya, maka hakim mentalak istrinya atas namanya, atau istilah lain dengan membatalkan alias fasakh. Karena fasakh itu di tangan hakim. Sebenarnya suami harus mentalak, tapi kalau suami nggak mau mentalaknya, menggauli tidak mau, mentalaknya nggak mau,
maka hakim yang memutuskan perpisahan tersebut dengan cara fasakh, membatalkan pernikahan mereka. Karena hakim mengambil kedudukan pelaku ilah manakala dia menolak. Dan sebagai catatan bahwa talak sendiri mungkin diwakilkan. Mafhum ini. Bila masa ilah telah berlalu, sementara pada diri salah satu dari suami istri terdapat uzur yang menghalangi hubungan persenggamaan. Nah, jadi suami siap untuk bersenggama misalkan gitu ya. Tapi ada uzur, tidak bisa bersenggama pada saat itu. Maka suami diminta kembali dengan mengucapkan, bila menginginkan maka aku menggaulimu. Nah, suami bilang ketika itu, kalau sudah bisa nanti aku akan menggaulimu. Nah, begitu. Saya ulangi, seorang suami ketika dia mau 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 membatalkan sumpahnya, kan dia harus menggauli istrinya. Ketika itu kan, itu sebagai tanda. Nah, untuk suami yang ketika itu berhalangan untuk menghubungi istrinya, nah, apakah istrinya sedang haid atau nifas, atau dia sendiri ada masalah begitu, maka dia bilang begini, dia ucapkan begini, bila memungkinkan maka aku menggaulimu. Memungkinkan maksudnya bila aku sudah bisa, bila sudah bisa maka aku akan menggaulimu. Karena yang dimaksud dengan kembali adalah meninggalkan ilah, ilah, di mana tujuan suami adalah memudaratkan istri. Nah, dalam ilah itu kan tujuannya memudaratkan istri. Para fuqaha menyamakan dengan pelaku ilah dalam hukum-hukum ini seorang yang sengaja tidak menggauli istrinya dalam rangka memudaratkannya sekalipun tanpa sumpah lebih dari 4 bulan. Jadi suami istri bila tidak diberi nafkah batin selama 4 bulan punya hak untuk lapor kepada hakim. Pertama dia boleh minta kepada suaminya untuk diberikan nafkah batin, kalau tidak dia berhak untuk melaporkannya kepada hakim. Dan di waktu itu juga sebenarnya istri boleh punya hak untuk meminta cerai kalau memang suami tidak memberikan nafkah batinnya. Berikutnya, karena waktu terbatas, di antara hukum ilah yang pertama, ilah sah dilakukan oleh suami yang sah talaknya. Yaitu statusnya muslim, tidak kafir, merdeka atau budak, marah atau sakit, dan terhadap istri yang belum digauli berdasarkan keumuman ayat, sama aja ya. Dua, di dalam syariat yang bijak dari Allah ini, di mana dia memerintahkan pelaku ilah agar menggauli atau mentalak. Nah, baik, suruh pilih menggauli atau mentalaknya sekalian. Tergantung kebijakan untuk menghilangkan kezaliman dan bahaya dari istri, yaitu bahaya yang diberikan kepada istri. Sekaligus membatalkan adat yang berlaku pada masa jahiliyah. Nah, ini kebiasaan jahiliyah memang. Berupa memanjangkan masa ilah, yakni tidak membatasi sumpah tersebut. Tersiksa istri tersebut. Yang ketiga, ilah tidak sah oleh orang gila dan orang yang tidak sadarkan diri. Karena keduanya tidak memahami apa yang mereka berucapkan, serta tidak ada kesenjangan dari keduanya. Mohon maaf bagian terakhir kurang maksimal, tapi kurang lebih ya bisa mudah untuk dipahami. Jadi demikian dalam waktu yang terbatas ini pembahasan singkat yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bagaimana Tariki? Ada sisi tanya jawab nggak? Silakan. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Al Ustadz atas materinya yang telah disampaikan. Maka acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab bagi teman-teman peserta kelas syariah. Silakan untuk mengirimkan pertanyaannya di grup WhatsApp ya. Sambil menunggu, ini ada pertanyaan sebenarnya dari minggu lalu, Ustaz. Saya bacakan. Ustaz, bagaimana kalau tiba-tiba suami menceraikan istri dan ternyata sudah menikah lagi tanpa sepengetahuan istri dan bersumpah tidak ada perempuan lain sampai akhirnya istri tahu sendiri? Nah, bagaimana hukumnya suami berselingkuh dan akhirnya menikah dengan perempuan tersebut? Apa hukum suami yang berkhianat kepada istrinya? Karena selama pernikahan suami bilang kalau masih memikirkan perempuan tersebut. Apakah pernikahan selama ini mendapatkan berkah, Ustaz? Seperti itu.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Masalah poligami ya, sebenarnya ini. Masalah poligami itu pembahasannya ada pembahasan boleh apa tidak boleh, sama pembahasan sah atau tidak sah, gitu kan. Sah tidak sah. Kaitan sah sama tidak, yang suami untuk menikah lagi tidak harus izin istri yang pertama tidak harus. Ya, kalau yang dimaksud tadi selingkuh itu menikah lagi, dari sisi ini ya tidak ada dosa. Tapi kalau berselingkuh di luar nikah ya pasti berdosa karena hubungan di luar nikah. Jadi istri harus tahu bahwasanya memang suami punya hak ya untuk menikah sampai 4 kali. Jadi selama itu menikah gitu, didasari dengan pernikahan maka dosa dan tidak dosa. Mungkin kalau dibicarakan dosa bukan di sini tempatnya, bukan di sini pembahasannya. Mungkin lebih sisi dia berbohong karena tadi dia bilang hanya kamu istriku gitu kan, bohong di situ. Atau lebih kepada karena suami ini tidak memperhatikan masalah mafsadah akibat dari dia berpoligami. Karena istri yang ada gitu kan, keluarga yang sudah ada itu yang harus dijaga. Oleh karena itu ini harus diantara bagian yang dipertimbangkan ketika suami hendak menikah lagi. Ya dipertimbangkan matang-matang kaitan keluarga yang sudah ada istri, ada anak. Kalau memang nanti dikhawatirkan akan rusak, maka yang ada dipertahankan. Bagaimana kita mengorbankan yang sudah ada demi hal yang belum jelas, maka yang ada dipertahankan. Kalau memang mau, ya memang mantap mau poligami, ya luluhkan dulu ya kan. Ya. Buat ridho dan menerima, ya kan. Kalau belum ya jangan dirusak, Tapi buat luluh dulu istri yang pertama. Maksudnya buat dia ridho, jelaskan dengan baik hukum syariat, penuhi kebutuhannya. Loh, yang ada aja kurang gizi, itu istilahnya ya. Yang ada aja kurang gizi, kok mau nikah lagi? Ya, itu kan pertimbangannya juga tidak serta-merta. Jadi bukan masalah cuma sah sama enggak sah. Ustaz, menikah lagi nggak harus izin istri, betul. Tapi boleh sama tidaknya, ini sah sama enggaknya. Tapi boleh sama tidaknya harus melihat maslahat mafsadah. Ya, mana mafsadah lebih besar? Ya, di antaranya adalah izin istri. Makanya dalam undang-undang di negara kita salah satunya harus dapat izin dari istri. Itu dibuat bukan asal-asalan. Itu dibuat oleh ahlinya yang telah bermusyawarah bersama sepanjang waktu untuk mengeluarkan hasil demi kemaslahatan bersama suami dan istri. Mungkin itu jawabannya secara umum. Jadi kaitan dengan perselingkuhan suami dengan perempuan lain selama itu dasar nikah bukan dosa di situ ya, kecuali kalau di luar nikah. Adapun dosanya mungkin lebih tidak kurang izin ya kan, izin tidak mempertimbangkan maslahat dan mafsadah akibat dari yaitu pernikahan dia yang didasari tanpa izin istri yang pertama. Itu mungkin Allah taala. Ada lagi? Ya, Ustaz, terkait keberkahannya Ustaz, tadi. Terkait keberkahan ya berkuranglah keberkahannya. Karena kalau bicara keberkahan itu kan kebaikan. Keberkahan dalam keluarga adalah kebaikan dan manfaat dalam keluarga. Tujuan pernikahan itu kan biar mendapatkan apa? Keturunan, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kalau cuma berantem toh, nah mana keberkahannya? Kan pernikahan tujuannya situ kan, tujuan kebaikan. Kebaikan itu ya sakinah, mawaddah, warahmah, ketaatan kepada Allah meningkat, beribadah kepada Allah meningkat dan sebagainya. Kalau itu semua nggak ada, gimana kebaikannya? Artinya kalau sudah ada seperti itu berkurang, walaupun nggak habis semuanya adalah berkurang keberkahannya tersebut. Wallahu ta'ala bishawab. Ini, apakah tersebut itu termasuk berkhianat Ustaz, pada istri? Berkhianat kepada istri ya, tanpa izin tuh ya. Ya, Ya kalau berkhianat kembali ke dia ya, kembali ke gini. Ada persyaratan nggak sebelumnya? Maksudnya ada persyaratan kalau suami tidak menikah lagi, gitu kan? Meskipun syaratnya tidak benar juga. Jadi kalau dibilang berkhianat secara syariat, enggak, ya. Enggak berkhianat
Kalau itu dia menikah lagi meskipun tidak sepengetahuan istri. Kenapa? Berkhianat itu kan eh, mengabaikan amanah atau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sementara di sini nggak ada di sini yang dilalaikan. Karena memang suami punya kesempatan, punya hak memang untuk lebih dari satu tuh ada. Sehingga dilakukan suami untuk menikah lagi itu tidak ada hianat di situ. Mana hianatnya? Nggak ada hianat. Kecuali mungkin dia sudah berjanji, ya kan? Saya tidak akan nikah lagi. Jadi dia sendiri yang janji kepada istrinya. Berarti dia mengkhianati janjinya sendiri. Nah, kalau nggak ada seperti itu ya nggak ada. Dalam Islam, baik suami atau istri sama-sama mengetahui bahwasanya suami ini memang punya hak 1 sampai 4. Jadi pada asalnya tidak ada hianat di situ. Kecuali memang tadi ada perjanjian khusus di antara keduanya. Bahwa suami tidak ini berarti dia mengkhianati janjinya sendiri, ya. Mengingkari janjinya sendiri. Allah Ta'ala bisa. Jazakumullah khairan, Ustaz. Kita kasih kesempatan dulu sama mas-masnya. Gimana mas? Ada pertanyaan? Belum nikah kok bahas talak. Belum mengamalkan nikah ya Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz. Dari seorang penanya, beliau masih belum paham Ustaz, terkait talak bain. Apa saja? Mungkin ada macam-macamnya apa Ya, saja? talak bain itu tadi ada 2, talak bain sukro sama talak bain kubro. Talak bain sukro itu adalah talak roja'i setelah habis masa iddah. Talak roja'i baik itu talak 1 dan talak 2, ya, setelah habis masa iddah. Nah, pokoknya setelah habis masa iddah, ya, tolak roja'i tadi sudah menjadi tolak bain. Karena tolak roja'i rujuknya itu hanya di masa iddah. Setelah habis masa iddahnya jadi bain. Bain itu pisah. Sudah nggak ada kesempatan rujuk. Tapi bainnya bain sugro. Adapun bain kubro itu adalah talak ketiga. Talak ketiga itu langsung talak bainunatul kubro. Nah, bedanya bain kubro sama bain sugro. Kalau bain sugro ketika mantan suami istri ini ingin kembali lagi membina rumah tangga yang baru, harus dengan apa namanya nikah baru atau cukup dengan nikah baru. Nikah baru ya seperti nikah biasa, ada walinya, ada saksinya, begitu, ada maharnya. Adapun bainatul kubro, ya, itu ada syarat lain. Apa syaratnya? Istri atau mantan istri tersebut harus sudah nikah dengan laki-laki lain, dengan nikah yang sah. Sudah ada hubungan badan, kemudian bercerai. Setelah itu baru melakukan nikah baru dengan mantan suami yang pertama tadi. Dengan akad yang akad baru, ya ada seperti biasa pernikahan. Ada walinya, ada maharnya, ada 2 saksinya. Nah, itu apa namanya mungkin sedikit penjelasan terkait dengan talak bain. Ada 2, baik bain sukro atau bain kubro. Mudah-mudahan ini jawaban. Silakan kalau belum jelas, Jabriana. Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin anak yang bertanya Ustaz karena belum ada ini. Ada ini Ustaz, apa namanya? Mungkin ya realita juga ya. Seorang suami mencerai istrinya, kemudian dia kondisi punya anak. Nah, setelah menceraikan karena dia menikah lagi, kemudian harusnya kan dia masih menafkahi saatnya sampai habis masa idahnya. Akan tapi ketika proses cerai itu tadi belum selesai masa idah, itu ada hak yang berkurang sebesar misal dari suami kepada istri. Nah itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apakah suami itu zalim dan berdosa? Jazakumullah. Ini dalam talak roja'i berarti ya. Dalam talak roja'i. Talak roja'i atau talak bain? Oh, dua-duanya baik. Oh, anak ini, anak apa istri ini? Anak sama istri ya, saya jelaskan dikit-dikit. Dalam talak
hak istri ya, berkaitan dengan hak istri. Maka ada tolak raj'i, tolak bain. Dalam tolak raj'i, istri punya hak sebagaimana haknya istri. Persis. Di tempat tinggal, nafkah, uang belanja, makan, minum semuanya. Selama masa iddah ditolak raj'i. Adapun tolak bain langsung nggak ada. Otomatis. Ya, kalau yang mau dikasih boleh namanya mut'ah. Mut'ah itu sukarela aja diberikan kalau mau. Suami mau ngasih, kasih, tidak apa-apa. Tapi nggak ada kewajiban nafkah sebagaimana tolak rojai, tolak satu dan tolak dua. Karena tolak satu dan dua selama masa iddah statusnya masih istri, gitu kan, sehingga wajib tersebut. Ini untuk istri. Adapun untuk anak, beda lagi. Anak itu tetap anaknya dia, tetap anaknya dia. Sehingga bagi suami ada kewajiban memberi nafkah. Sampai kapan? Dua keadaan. Kalau anak laki-laki sampai balik, itu wajib. Wajib suami itu. Walaupun ikut istrinya. Walaupun anak ini ikut istri, tapi suami tetap wajib memberikan nafkah untuk anak sampai anak itu balik. Itu kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan sampai menikah. Perempuan sampai menikah, bukan sampai balik, tapi sampai menikah. Setelah menikah baru kewajiban nafkah pindah kepada suami. Karena perempuan itu memang dinafkahi, dinafkahi seterusnya. Beda kan laki-laki. Laki-laki dinafkahi itu ketika masih kecil. Ketika balik harus kerja. Memang anak itu kalau sudah balik harus dididik untuk berusaha lah, walaupun nggak sepenuhnya berusaha untuk apa namanya mandiri. Anak laki-laki itu harus begitu. Kalau memang ada kesempatan untuk dia kerja tapi tidak mengganggu hal yang lain yang lebih penting, buat anak itu sudah bisa memikirkan seperti itu. Itu mungkin yang kita lihat kurangnya ada pada anak zaman-zaman sekarang. Anak-anak sekarang lulus kuliah saja masih bingung. Mau ini, menikah aja nggak berani. Kali Rifki nih. Ini Masya Allah ini. Ini luar biasa anak. Nah, ya kan? Anak sekarang lu bingung. Nggak berani nikah, kenapa? Belum mapan hidupnya. Mentalnya kurang. Karena telat dia itu. Dia telat menghadapi kehidupan. Seharusnya anak itu dari sebelum balik sudah mulai hidup. Ketika sudah balik, mereka benar-benar sudah merasakan hidup yang sebenarnya itu. Ditanggung sendiri, itu sebisa mungkin. Sehingga ketika sudah ya, umur sekian, umur 20, 21, 22, sudah siap untuk nikah. Nggak nunggu 30, ya 35, kan seperti itu. Nah, jadi intinya seperti itu ya, untuk kaitan kewajiban suami memberi nafkah setelah perceraian. Untuk istri itu hanya pada talak rajai di masa iddah, ya kan? Untuk anak itu seterusnya, untuk laki-laki sampai dia balik, untuk perempuan sampai dia menikah. Wallahu ta'ala bishawab. Jazakallah khairan atas jawabannya yang sangat jelas insya Allah ya. Silakan teman-teman. Insya Allah. Silakan Mas. Baik, Bro. Tapi bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, kenapa nggak bisa? Karena ditakukan ada indikasi nikah muhallil namanya. Dan nikah muhallil itu haram. Ada nanti urusan sendiri jenis-jenis nikah yang rusak itu namanya nikahul muhallil. Silakan kalau mau cari informasi sendiri bisa kok, mudah, tinggal klik keluar. Nikah muhallil, nikah untuk menghalalkan namanya. Jadi memang sengaja dibikin kasusnya kasus seperti ini. Kasus seperti ini, maka dia minta orang untuk menikahi istrinya, lalu menceraikannya sebelum digauli. Ini tidak. Ya, jadi yang seperti ini hukumnya dianggap sama dengan nikah muhallil. Nikah muhallil. Jadi oleh karena itu syaratnya harus, bahkan Nabi mengatakan sampai dia merasakan hal apa namanya madunya gitu kan, maksudnya manisnya, maksudnya hubungan istri.
sampai masing-masing dari suami istri ini saling merasakan manisnya gitu kan istilahnya. Artinya ada hubungan di situ. Memang ada dalilnya seperti itu. Allah taala. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kalau tidak ada lagi, kita mungkin cukupkan dulu Ustaz ya. Cukupkan untuk materi kita pada pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas materi yang telah disampaikan oleh Ustadz. Ya, semoga antum mendapatkan pahala jariah Ustadz atas ilmu yang antum berikan. Mungkin terakhir ada closing statement Ustadz. Untuk minggu depan tidak bisa ya Ustadz ya? Iya, jangan apa-apa. Keluar dulu. Masya Allah. Nah Ustadz mungkin penutupan Ustadz sebelum antum safar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, dalam kesempatan penutupan ini mungkin nasihat saja bagi kita semua untuk istiqomah selalu dalam menuntut ilmu. Istiqomah selalu dalam menuntut ilmu syar'i karena ilmu syar'i itu ibarat air ya, ibarat air bagi hidupnya hati, bagi hidupnya iman kita yang ada di hati. Jadi kalau ibarat tanaman, hati kita itu adalah media tanamnya. Hati kita media tanamnya. Iman itu ibarat benih, bibit yang kita tanam di situ. Ya. Kemudian agar tumbuh dengan baik dan sebagainya kan butuh disiram, ya butuh diairi, butuh dicabut hama-hamanya. Itulah ketaatan di situ. Ketaatan itu yang masuk di situ, menuntut ilmu, ibadah-ibadah, zikir-zikir, dan termasuk juga istighfar, tobat untuk mencabut hama-hama, rumput-rumput liar, sehingga tumbuhan ini tumbuh dengan baik, berbunga, berkembang, sehingga kita bersama dengan itu menunggu hasil panennya, yaitu kelak di hari kiamat, kelak ketika sudah kita meninggal. Inilah rojak yang sebenarnya. Inilah kehidupan kita di dunia. Kehidupan kita di dunia adalah berharap ampunan dan rahmat Allah SWT. Kapan? Kapan itu hari panen? Kapan hari panen? Ajal kita. Maka kita menunggu ajal kita, berharap di situ ampunan dan rahmat Allah SWT. Bersamaan dengan itu kita menanam dengan tanaman yang baik. Inilah rojak yang sebenarnya. Bukan seperti harapan palsu yang menginginkan ampunan ketika meninggal, dimasukkan ke surga, mendapat rahmat Allah, tapi nggak ada amal. Yang ada hanya dosa, maksiat, maka itu hanya angan-angan palsu. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, senantiasa istiqomah di atas ilmu, mengamalkan ilmu, dan berdakwah mengajak orang lain kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meniti jalan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian closing statement yang mungkin tidak terlalu nyambung, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Insyaallah jazakumullah khairan atas nasihat yang sangat berharga ini Ustaz. Dan semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan hingga akhir ajal kita, akhir hayat kita. Baik, dengan berakhirnya sesi materi, tanya jawab dan juga closing statement dari Ustadz, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.